Nah, saudara, saya nggak tahu apakah di dalam pernikahan saat ini, saya mau tahu sedikit deh ya, kita survei. Siapa yang sudah menikah lebih dari 25 tahun? Coba tunjuk tangan. Yang menikah lebih dari 25 tahun. Nah, jadi kurang lebih umurnya kayak saya deh ya kan? Jadi ABG ya, kurang lebih ya. Above gocap lah ya, anak baru gocap. Kemudian siapa yang udah menikah 15 tahun ke atas? 15 tahun. Jadi kurang lebih ini punya anak remaja ya. Yang 25 tahun udah nggak usah nunjuk lagi deh ya. Terus siapa yang menikah kurang lebih di 10 sampai 15. 10 sampai 15. Terima kasih. Siapa yang 5 sampai 10? 5 sampai 10. Nah, siapa yang di bawah 5 tahun pengantin baru nih? Wah, pengantin baru masih ada juga. Mudah-mudahan signalnya belum loss ya Pak, ya kan? Masih kuat Pak signalnya ya. Mudah-mudahan. Suami-suami udah dipentokin tiang, saudara. Mudah-mudahan belum, ya kan? Mudah-mudahan. Kenapa, saudara? Karena saya melihat ada beberapa masalah troubleshooting ya. Bisa juga kabel penghubungnya, ya kan? Kalau signal loss itu kan bisa kabel penghubungnya yang nyambungnya kurang, bener gak? Saya pernah di tempat saya di Jakarta, wah udah ngomel-ngomel taunya pas dia datang kabelnya kecabut. Ya karena pembantu lagi bersihin, kecabut itunya kabelnya. Jadi saya diketawain deh ya sama yang mau betulin saudara. Atau masalah repeater ya. Repeater itu semacam kalau saudara punya wifi extended. Jadi kan kurang kuat di rumah bawah ya kan atau di rumah sebelah. Jadi kita pakai repeater jadi supaya dia bisa extended, betul ya saudara. Atau satelitnya yang ngaco. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan melihat satu demi satu, ya. Ups. Nah, bagaimana signal cinta dalam pernikahan Anda? Ya, saudara, apakah layangan saudara putus atau nyangkut? Kalau masih nyangkut masih ada harapan lah ya. Tapi kalau nyangkut didiemin lama-lama putus, ya. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kalau signal kita nggak bagus, ya. Pernikahan kita menjadi terganggu, komunikasi kita jadi seringkali bermasalah. Ya komunikasi semacam itu mungkin sering terjadi ya, kita anggap biasa. Padahal sebenarnya itu tanda-tanda signalnya udah mulai enggak bagus, udah mulai berebet istilahnya ya. Jadi kalau kita zoom udah mulai goyang-goyang ya, dan juga kadang-kadang freeze. Dan itu kalau dibiarkan lama-lama tambah berbahaya. Saudara, kabel penghubung yang longgar ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah kabel penghubungnya ini longgar ya. Kita enggak benar-benar glep gitu ya. Sehingga kita rasanya sering sulit untuk mendengar ya. Saudara pernah enggak mengatakan begini, saya bingung deh kalau komunikasi sama pasangan saya sering salah paham melulu gitu ya. Saya ngomong apa dia nangkep apa gitu. Padahal pasangan kita juga mungkin mengatakan hal yang sama. Sudah perhatikan tadi di drama tadi ada orang ketiga ya tanpa kita sadar. Mungkin cuma temen sih ya, Lina sama Margaret misalnya ya. Bukannya Lina sama Thomas gitu, bukan gitu ya. Lina sama Margaret. Tapi itu menjadi satu saluran komunikasi yang sebenarnya salah. Sehingga dengan pasangan kita seharusnya kita berkomunikasi, kita alih dengan orang lain. Nah saudara, tanpa sadar ya kita tuh kadang-kadang di dalam pernikahan sebenarnya sedang kayak orang nabung ya. Saudara kalau punya buku bank ada deposit, ada penarikan gitu. Nah setiap kata-kata yang kita keluarkan, setiap respons yang kita berikan kepada pasangan kita, pertanyaannya adalah itu narik apa nabung? Kita sedang deposit atau kita sedang narik ya? Apakah misalnya kita merendahkan pasangan kita? Lo mah begitu aja nggak bisa. Kamu mah selalu begitu. Wah, saudara kalau udah dikatakan selalu ya, kadang-kadang kita kesel ya. Suami saya kalau udah ngomong kamu selalu lupa. Kemarin ingat. Nggak selalu. Ya sering lah gitu ya, tapi jangan bilang selalu gitu, karena itu kan merendahkan seolah-olah kita nggak pernah ingat emang kita demensia. Kan enggak gitu ya. Atau intonasi suara yang tinggi. Nah kadang-kadang
kata-katanya mungkin biasa ya, tapi intonasinya itu yang nggak biasa. Saya pun kadang-kadang saudara marah pada suami bukan karena isi kata-katanya, tetapi intonasinya itu. Atau kadang-kadang saya bilang, mata kamu itu yang bikin saya sedih gitu. Marah sih enggak, sedih. Ya kadang-kadang matanya dia ngomong tuh kan sipit ya. Jadi kalau dia ngegedein mata tuh kayaknya jadi bolanya cuman kecil di dalam gitu kan ya. Gitu jadi kerasanya saya lagi diomelin, padahal dia cuma menekankan karena dia sipit gitu ya. Jadi kayaknya tambah serem gitu kan. Kalau dia emang udah belok dari dulunya kan, dia begini juga nggak berasa, udah kegede-gede duluan ya. Tapi dari kecil terus gede kan jadi berasa banget gitu. Nah itu kadang-kadang bikin saya kesel ya. Atau kata-kata yang pedas, ya kata-kata yang menusuk, kritik, ya salah ini, salah itu, kayaknya salah melulu begitu ya. Melulu aja udah selalu kan. Nah saudara, atau slip deposit, ya memprioritaskan, memberikan dorongan, memprioritaskan kadang-kadang ya membuat saya, ini kayak pelayanan ke sini ya. Suami saya kemudian bilang, oke kalau gitu kita berangkat sama-sama gitu ya. Kan suami saya kerja sebenarnya dia buruh saudara. Ya kan dia kerja karyawan Jumat. Jadi kalau misalnya berangkat Jumat juga, saya juga agak bingung dengan jadwal saya gitu ya. Gimana nih? Dia bilang ya udah kamu berangkat duluan gitu. Nanti saya belakangan gitu. Terus lama-lama dia bilang kita berangkat sama-sama deh yuk. Saya akan kerja dulu di Medan ya. Nah saudara, saya ngerasa itu dispesialkan ya, diprioritaskan untuk melayani bersama-sama, pergi sama-sama. Dorongan ya, kadang-kadang suami saya itu kalau saya mau pelayanan dia tunggu sini dulu ya, saya doain dulu. Wah itu ya adem rasanya gitu ya. Atau waktu misalnya anak saya bagaimana gitu ya, terus dia bilang thank you ya mam, udah ngegedein anak-anak dengan baik. Waduh rasanya bletek-bletek gitu ya, rasanya kelepek-kelepek gitu ya. Ya jarang-jarang sih dibilang kamu cantik, emang saya kurang cantik. Tapi sekali dia bilang kamu cantik gitu, saya rasa itu beneran gitu ya. Kalau tiap hari bilang cantik saya curiga, ya bener nggak gitu ya. Nah kemudian respect ya, khususnya kita sebagai istri, kita juga mesti menghargai suami kita. Dan respect itu juga deposit. Semakin kita menghargai, menghormati suami kita, semakin dia juga bisa mencintai kita. Begitu ya, terbaliknya begitu. Suami semakin mencintai istri juga semakin bisa dengan tenang hati untuk menghormati suami. Saudara jangan kasih beban yang terlalu berat bagi pasangan saudara. Saya berusaha untuk menghormati suami saya, itu artinya susah banget gitu ya menghormati. Atau suami bilang, saya berusaha berat untuk mengasihi istri saya, aduh ada apa yang terjadi, begitu kan ya. Jadi ini sebagai, saudara coba hari ini coba timbang-timbang ya. Di slip deposit sama slip penarikan, saudara bayangin uang tabungan saudara dah. Ya, coba bayangin kira-kira lebih banyak penarikan atau depositnya. Jangan-jangan udah merah minus gitu ya. Oke. Ya jadi saudara kadang-kadang saudara kenapa saudara bilang, aduh saya mah nggak bisa lagi ngobrol sama suami. Ya, kenapa itu? Signal putus. Halo, signalnya putus. Ya udah saya ceritain aja saudara ya. Saudara kadang-kadang kita dalam komunikasi mungkin bilang, aduh ya suami saya sekarang udah susah diajak ngomong, ditanyain apa nggak jawab. Ditanyain mau makan apa? Terserah. Mau pergi kemana? Terserah. Mau jalan-jalan kemana? Terserah, nggak ada pendapat. Capek deh, males nanya sama dia, percuma nggak dijawab, bisa gitu ya. Nah saudara yang perlu ingat-ingat lagi, evaluasi lagi. Yang sering terjadi saudara tahu ini wakemo, permainan kalau ada di zaman sekarang time zone ya, kalau di time zone gitu ya, yang itu tuh kalau muncul kedek gitu.
muncul tot gitu kan ya. Nah itu terjadi seringkali di dalam pernikahan kita ya. Seringkali suami baru ngomong dikit, wak, baru ngomong dikit, wak, gitu kan ya. Ngomong dikit, wak, gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah saya nggak usah ngomong. Giliran nggak ngomong, kita juga marah-marah gitu ya. Ayo muncul, makin kewek-wek gitu kan sebenarnya ya. Jadi itu menjadi sebuah permainan di dalam keluarga. Pola komunikasinya udah kayak gitu tuh. Giliran polanya berubah, kita jadi galau dan gusar. Kenapa saya nggak bisa ngewek-wek lagi sekarang? Karena si suami lagi diem di bawah, nggak mau keluar-keluar, ntar gue digeplok lagi sama istri gitu ya. Atau sebaliknya ya. Jadi saudara, ini yang sering kali terjadi. Dan kita nggak sadar, kita lakukan itu dari tahun ke tahun. 5 tahun pertama, 10 tahun, 15, sampai udah tua, udah punya cucu. Kadang-kadang pola komunikasi tetap nggak sehat. Tes. Jadi saudara, signal kita masih oke nggak gitu ya? Itu tes pertama saudara ya. Jadi kalau signalnya loss, yang terjadi komunikasi kita lagi broken, macet, ya kita jadi takut ngomong, jadi takut cerita, nggak seru dah cerita sama istriku, nggak seru dah sama suami, ya. Jadi kita katanya di dalam satu buku di Catherine dan Thomas Hart ini, dia mengatakan the first 2 years of the marriage, dia tulis buku itu, seorang yang dapat melakukan banyak hal dan tindakan menunjukkan cintanya, tetapi tetap sulit memberikan hal yang paling indah, yaitu mempercayakan dirinya dan story hidupnya pada pasangannya. Saudara, jadi mau mempercayakan siapa saya, mau cerita, mau ambil waktu ngobrol. Terus ngomongnya enak, nyambung, seperti blood of marriage itu kayaknya apinya semakin kita ngobrol, berduaan ngobrol banyak. Saudara, ternyata di dalam pernikahan kebanyakan kita punya tamannya beda-beda. Nah ini salah satu penyakit utama katanya Bu Ati ya. Bu Ati selalu pakai pikir. Bu Ramiati, Pendeta Ramiati adalah pembimbing saya di CPF ya. Jadi dia mengatakan kadang-kadang pernikahan ini gak mengerjakan taman yang bersama. Kita punya taman yang berbeda-beda. Jadi tiap kali ngomongnya tentang tugas, logistik. Kalau ketemu sama suami ngomongnya tentang jemputan, masak, belanja, ya. Tetapi ngomong sesuatu yang mempercayakan hidup, yang ngobrol, yang enak, saling membangun. Dua-duanya agak sungkan. Seperti tadi istri saya cerita, saudara, ada satu ilustrasi, suami tanya sama istrinya, mau makan di mana kita? Nah istrinya bilangnya apa? Terserah kamu deh. Ya udah deh kita makan sate. Nggak mau takut sakit perut katanya ya kan. Nah, bagaimana kalau bakso? Sausnya pedas di situ, udah tahu saya nggak doyan ya. Nah kemudian jadi mau makan di mana? Terserah kamu deh. Nah itu kan bingung, bener gak? Terserah kamu deh, tapi waktu kita pilih ngomel. Siapa yang begitu saudara? Coba lihat pasangannya coba. Apa begitu nggak ya? Nah itu pertanyaan Batman, betul gak? Saya sebut sama istri saya, pertanyaan Batman istri saya sering bilang gini, saya gemuk ya sekarang. Nah coba, saya jawabnya Batman, jebakan Batman, ya kan pertanyaan jebakan Batman tuh seperti apa? Saya gemuk ya sekarang, ya kan? Wah, terus apalagi kalau istri saya bilang, wanita itu cantik ya? Nah, saya bingung jawabnya tuh. Wah, itu pertanyaan jebakan Batman saya bilang ya kan. Nggak boleh main jawab sembarangan, bisa panjang urusannya. Nah, Bapak Ibu. Apa? Urusan yang panjang gimana? Jelaskan di detail. Jadi kalau saya bilang wanita itu cantik, apa jadinya, saudara? Kira-kira istri akan menjawab apa? Itu kamu tuh ya, sekarang udah bisa lihat wanita cantik. Apakah aku pernah ngomong? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, memang komunikasi itu signal itu kadang-kadang loss-nya yang mana. Banyakan coba saudara evaluasi. Apakah loss-nya itu karena non-verbal, sikap merendahkan, sikapnya meremehkan, sikap gak mau tahu, sikap dia ngomong kayaknya males lah denger. Sikap kayaknya
dia udah nggak perhatian lagi. Untuk topik yang saya concern, dia nggak concern. Saudara, itu non-verbal. Atau tone of voice. Tone of voice dalam arti nada yang tinggi, tadi Anda sudah katakan. Ini menurut survei, 55% yang tadi Anda jelaskan itu banyak kan non-verbal. Nah, 35%, 38% itu tone of voice. Tapi perkataan sendiri cuma 7%. Unik ya, saudara. Ternyata di dalam rumah tangga itu, komunikasi verbal, kata-kata yang memberi semangat, dukungan itu penting, tapi komunikasi fisik itu tidak kalah penting. Tindakan sentuhan, memberi hadiah spesial, ya, mencari momen khusus, mau melayani, mau serve, ya, itu kan bahasa kasih ya, saudara ya. Nah, jadi signal cinta itu membaik saat ada peneguhan, koneksi terjadi. Waktu ada peneguhan, koneksi terjadi. Kalau koneksi terjadi, kita mulai berani cerita, terbuka. Mulai berani terbuka. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekarang memang agak susahnya apa? Saya nggak tahu di sini, saudara bisa nggak pakai jempol saudara, misalkan buka HP-nya pasangan, bisa nggak? Seperti kita mencintai diri kita, mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus pada jemaat. Ya toh, saudara juga lihat tadi di dalam film tadi, kadang-kadang istri itu membutuhkan bukan hanya kata-kata ya. Saudara lihat di akhir tadi ada apa? Bunga. Ya, bunga yang diberikan itu juga kadang-kadang menunjukkan cinta kasih. Nah, firman Tuhan juga berbicara kepada istri ya di dalam Amsal 31. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi bukan hanya wanita yang suka berlian ya. Suami berliannya apa? Si istri. Ya, istri adalah permata bagi suami. Istri yang bisa dipercaya. Hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Istri yang bisa menata rumah, suami bekerja dengan tenang karena di rumah ada istri yang menjaga. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Istri yang menjadi permata bagi suaminya enggak main HP terus-terusan. Ya, enggak nonton drakor terus-terusan kecuali nontonnya bareng ya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi ya suaminya bisa mengatakan kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi jangan terlalu buluk juga ya, jangan terlalu lancai. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan adalah permata bagi suami. Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas ini dengan berdua ya. Tadi sudah signal loss, itu tanda pertama. Tanda yang kedua, saudara, repeaternya kurang gitu bisa expanded. Apa itu repeater? Yang membuat cinta itu dirasakan expanded, ya, yaitu intimacy, saudara, ya. Intimacy itu adalah kedekatan satu sama lain, kedekatan emosi yang sedang terganggu. Nah, tandanya apa tuh, Nak, yang sudah menghilang itu? Waktu kapan tuh? Ya, jadi kalau sebagai istri ya, kita kalau dipegang-pegang sama suami ya, waktu awal-awal terus terang saya juga, apalagi waktu anak-anak masih kecil ya, nih yang baru kawin nih, udah punya anak? Udah, ya waktu baru punya anak,
anak masih kecil kita kan sibuk ngurusin anak. Kalau udah malam capek, rasanya pengen tidur. Nah hamba-hamba Tuhan gitu juga ya Lina ya. Habis capek nih ya, habis pelayanan rasa aduh blek gitu kan ya. Nah kalau terus suaminya pegang-pegang, aduh rasanya risih gitu ya. Rasanya jangan pegang, gue pengen tidur gitu kan ya. Nah saudara itu yang terjadi ya waktu pernikahan pertama kami. Emang ada pernikahan kedua? awal pernikahan ya. Di awal pernikahan saya nggak ngerti gitu ya harus berbuat apa ya. Jadi kalau suami saya udah pegang-pegang ya saya dengan bahasa tubuh. Ya tadi kan bahasa tubuh saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma berbalik jerak. Sebenarnya kalau mau dibilang udah gue pengen tidur gitu kan ya, capek tapi saya nggak ngomong. Nah suami merasa ditolak gitu ya. Nah dengan dia merasa ditolak terus dia juga blek gitu ya, marah juga. Nah waktu dia blek, kita kaget gitu, dia kok marah gitu ya, orang saya capek mau istirahat, kok jadi marah, aku tuh jadi kesel gitu ya, tidur dengan kesel. Nah saudara ini tanda-tanda intimasi kita tuh ya, udah mulai terkikis gitu ya. Nah saudara, apa ini penting? Saya rasa ini penting. Tapi mungkin di gereja agak sungkan membahas ini. Ya. Tapi menurut saya ini penting. Ini adalah signal yang kedua yang lebih membesar. Dan kalau ini sudah mulai terjadi, ya, kita seksual intimasinya sudah pudar, sudah punya 2 kamar, sudah itu ada sesuatu yang benar-benar lagi lost signal nih. Ya. Saudara kenapa? Kenapa bisa terjadi? Ya itu. Ya kan sebagai wanita ya kita nggak bisa juga langsung begitu ya disuruh apa gitu, susah ngomongnya. Ya begitulah ya gitu ya. Sebenarnya yang kita wanita-wanita butuhkan adalah sebenarnya kedekatan emosi. Itu menolong kita untuk bisa dekat dengan suami. Jadi kalau suaminya misalnya nih contohnya ya, habis ngomel-ngomel gitu, suaminya ngomel-ngomel, kita habis dimarahin, terus kita disuruh buka baju. Sebel amat gitu kan ya. Jadi kalau yang pertamanya gak beres, bisa dibayangin yang keduanya beres gak? Susah bener gak? Apalagi untuk wanita. Ya, satu kali konselor pernikahan saudara bertanya begini, pada istri, berapa sering Anda dan suami melakukan hubungan seks? Istrinya menjawab, sering banget, 3 kali seminggu. Nah terus ditanya sama suaminya, suami saya mau tanya juga, berapa sering Anda dan istri melakukan hubungan seks? Jarang banget, hampir gak pernah, hanya 3 kali seminggu. Saudara, ternyata untung jawabannya sama, betul gak ya? Jadi kalau enggak apa siapa ya? Iya, tetapi ada intonasi yang berbeda, ada persepsi yang berbeda antara pria dan wanita. Tetapi saudara, waktu kami berdua mengevaluasi pernikahan kami sendiri, kami melihat kami pun mengalami pergumulan. Ya, padahal kami berdua melayani keluarga. Ya, kami di Unike mempunyai pelayanan untuk keluarga. Kami memuridkan tiap tahun, ada Tuhan percayakan kurang lebih 172 keluarga, sampai 200 keluarga. Kemudian keluarga ini kita bina, ada kelompok-kelompok kecil, terus ada orang tua remaja ya kurang lebih 80-100 keluarga kami bina, dan itu di dalamnya membina apa? Hubungan relasi suami istri. Tapi kami berdua juga ngalamin kesulitan nggak? Kesulitan saudara. Nah ini yang kami mau ceritakan hari ini karena ini relasi tentang seminar Pak Sutri, relasi suami istri, apa aja kesulitannya? Kesulitannya yaitu berani berbicara nggak kita masalah ini. Kita Saya tidak tahu apakah para suami pernah mengalami yang seperti dia alami dan pernah ngomong sama istri. Apakah istri pernah satu kali diajak ngomong serius sama suami permasalahan ini? Jujur, saya kan dari Saat ya, Dina ya. Di seminari kami nggak diceritain terlalu detail. Waktu zaman saya ya, kalau sekarang mungkin lebih baik. Waktu zaman saya kami nggak diajarin gitu ya, pokoknya pelayanan mencintai Tuhan gitu kan ya. Tapi bicara soal seksual juga susah kan, mahasiswanya belum pernah kawin, ntar ngomongin tentang seksual mahasiswanya pengen cepet kawin lagi. Jadi saya nggak diajarin itu, ya nggak ada yang mentoring saya waktu zaman itu.
Nah jadi ketika terjadi seperti itu, saya capek, suami saya pegang-pegang, gerayang-gerayang gitu kan ya. Saya ngerasa kamu tuh kayak nggak ngerti ya, punya anak bayi, saya nyusuin dan sebagainya. Terus saya diganggu malam-malam kayaknya sebel banget gitu kan ya. Dan saya nggak ngerti isi hati dia. Suatu hari pagi-pagi sebelum dia berangkat ke kantor, dia minta saya duduk di sofa di ruang tamu gitu. Anda duduk dulu. Itu sesuatu yang jarang saudara. Biasanya kalau pergi kantor ya pergi begitu aja ya. Kalau dia sampai berhenti dulu untuk ngomong, it must be very serious gitu kan ya. Nah saya pikir ini tentang apa gitu ya. Duduk berhadapan, bertatapan, terus dia bilang, Anne, saya tuh udah berusaha sabar loh. Waktu kamu hamil, kamu keguguran, kamu hamil lagi. Sekarang kamu merawat anak waktu kamu menyusui. Saya udah berusaha untuk mengerti kamu. Sampai kapan saya harus menunggu? Saya masih agak bingung-bingung juga doh ya. Saya bisa memahami begitu. Sampai satu saat dia mengatakan begini, jangan biarkan saya berbuat dosa. Waduh, langsung tek hati saya ya. Apakah selama ini saya nggak memahami bahwa penolakan saya itu menjadi pergumulan dia untuk hidup kudus gitu. Jadi saudara, saya bersyukur hari itu suami saya ngomong di saat yang tepat dengan baik-baik. Dia nggak ngomong misalnya nih, kok kamu nggak mau sih saya ajak seks gitu. Ya kalau pas lagi konflik diajak ngomong saya pasti kabur ke rumah siapa nggak tahu ya, orang tua saya nggak ada. Mau ke rumah tetangga gitu kan ya. Jadi saudara, saya bersyukur hari itu suami saya ngomong, membuka mata saya dan dia bukan omdo. Dia menolong saya. Ya, dia juga refleksi, dia terlalu sibuk waktu itu. Ya, sekarang terlalu sibuk gak sayang? Ya, dia terlalu sibuk saat itu sehingga emotional intimacy juga dia gak perhatikan. Kalau saya ngomong juga mungkin dia gak benar-benar memberikan waktu mendengar. Jadi saya juga ada kekeringan hati pada saat itu. Dengan adanya anak, kita seringkali melampiaskan kepada anak gak ngerasa itu masalah. Ya, jadi sibuk ngurusin anak, kita kayaknya berguna, bermanfaat karena kita kita menggunakan waktu kita untuk anak. Tetapi sebenarnya repeaternya itu bermasalah. Jadi yang pertama, repeater ini mesti kita atasi dengan apa? Berani gak kita berbicara terbuka? Berbicara terbuka tentang something repeater kita lagi gak benar. Sexual intimacy ini lagi terganggu. Dan saya juga waktu itu saya bilang sama dia salah satu alasan kenapa saya juga tidak mau. Saya bilang saya sakit. Saudara ngerti maksud saya ya. Kemudian waktu sakit infeksi misalnya, maaf ya saya ngomong terlalu belak-belakan. Maaf ya. Kemudian saya ke dokter sendirian. Waktu saya ke dokter sendirian tuh saya chatting sama temen. Tuh ya saya ke dokter sendirian gak ditemenin suami gitu tuh. Ya jadi saudara akhirnya saya juga ngomong apa hal yang mengganggu saya juga mesti terbuka. Iya jadi menurut saya itu apa yang gak enak, apa yang jadi masalah. Tapi ini masalah yang penting, tapi seringkali suami istri nggak berani loh membicarakan. Padahal sama pasangannya, ya. Nah, saudara, ini merupakan belajar menjadi explorer tentang masalah ini. Menurut saya penting nggak? Penting juga. Belajar membaca kenikmatan, apa yang dia menikmati, apa yang dia sukai, ya. Dan belajar di dalam hal ini kita other center ya bukan, atau kita memaksakan apa yang kita pikir baik, ya. Nah ternyata sexual intimacy kalau ada hal ini gak bisa jalan. Ya. Nah jadi saudara karena waktu saya mesti bahas lebih cepat. Jadi kebanyakan laki-laki memang mengharapkan hubungan seks yang cukup sering. Lebih dari sekali tiap minggu. Dan menginginkan hubungan seks itu karena melihat. Ya. Kemudian hasrat itu timbul dengan cepat dan tidak memperhatikan si wanitanya butuh waktu. Dihajar aja terus habis itu kalau udah puas udah ditinggalin. Padahal itu gak benar. Ya, dia cenderung punya energi ekstra di awal, tapi nggak memperhatikan istri itu berbeda. Apa yang berbedanya?
Ya, wanita itu puas dengan hubungan seks yang sedikit, jadi memang tidak masalah dengan hubungan seks yang kurang begitu ya. Tetapi wanita itu menginginkan seks dengan hubungan yang dekat, jadi foreplay-nya mesti rada lama gitu ya. Suami perlu lebih sabar memberikan sentuhan, ngobrol, persiapannya lebih panjang begitu ya. Untuk istri juga siap gitu ya. Hasrat seksual yang timbul secara perlahan, butuh waktu untuk mencapai klimaks dan tidak tiap kali selalu klimaks ya. Dan kita juga nggak harus selalu merasa harus klimaks. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang dia lebih cepat klimaks, kita belum itu udah deket dia udahan gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kita tahu, yang penting adalah di hati kita ada satu other center itu ya. Other center ya saudara. Ya, love is put above others, put above me. Nah itu yang paling susah kan. Dalam pernikahan itu menaruh pasangan kita itu sebagai yang utama di situ. Membicarakannya. Saudara itu menurut saya tidak mudah loh. Termasuk suami juga other center waktu kita ibu-ibu capek ya, suami juga perlu memahami. Nah yang bahaya saudara, saya harus masuk sini sedikit saja. Yang bahaya adalah banyak para suami-suami, para pria-pria, kita jatuh dalam pornografi. Kenapa? Karena kita merasa tidak dilayani dengan baik dan tidak dipuaskan dan tidak benar-benar sudah nggak ada itu. Sexual intimacy nggak ada. Dan dia mencari dengan pornografi. Tapi pornografi itu berbahaya. Ya, karena itu fantasi dan itu addicted. Dan itu menjadikan makin lama tiap kali kita memandang si istri menjadi objek seks kita untuk memuaskan kita. Bukan to love her, bukan untuk mencintai dia, bukan. Wah saudara, jadi Tuhan jelas gak pengen kita diperbudak dengan itu. Gak pengen saudara. Itu repeater yang sedang tidak baik, yang mengekspand. Kenapa? Mulainya mungkin karena saya mungkin. Coba evaluasi, bukan menunjuk dia sih. Bukan saudara. Mungkin we have to start from beginning, to talk, ngomong. Ya, waktu anak saya mau menikah saudara, yang pertama, saya panggil dia khusus, kita ngobrol di luar sampai 1,5 jam kali ya. Nah saya ngobrolin apa? Ngobrolin tentang macam-macam ya. Kita menyelesaikan dan salah satunya apa? Tentang intimacy. Ya, saya kasih dia kado spesial ya kan. Kado spesial hari itu dan saya ajarin dia. Itu malamnya mau menikah besok saudara ya. Sampai dia, papa sih gitu ya. Saya bilang ini udah waktunya, papa belum pernah ngomong tentang ini, tapi besok kamu mau menikah, ini penting. Dengerin papa. Ini pesan papa sebagai pria. Dan bagaimana papa menghadapinya. Saya nggak tahu para pria-pria di sini, apakah kita mencari sendiri di luar ya, daripada kebenaran firman. Di luar daripada keharusan. Apakah istri-istri rela membiarkan suami-suami nonton sendiri, bermasturbasi sendiri? Apakah itu terjadi di pernikahan Kristen? Mudah-mudahan enggak. Saudara. Dan juga saudara-saudara kadang-kadang kita menumpahkannya itu mungkin dengan pelayanan. Sibuk pelayanan gitu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kosong. Sehingga banyak juga istri-istri yang ngerasa ya udah lu ke gereja aja. Saya nggak mau ke gereja gitu ya. Karena tidak sehat lagi pelayanan itu menjadi sebuah pelarian. Nah, yang terakhir, satelitnya saudara. Ya, ini ukuran selanjutnya. Relasi pernikahan itu ada juga spiritual intimacy, ya, yang mesti terjadi. Kalau relasi pernikahan itu baik, semestinya relasi kita itu makin bertumbuh dekat satu sama lain dan makin bertumbuh kita dekat dengan Tuhan. Tapi pernikahan yang sudah pertama koneksinya agak ngaco, kemudian repeaternya juga nggak jalan. Biasanya imbasnya apa? Masuk kepada spiritualnya juga kita nggak bertumbuh. Kita stuck. Ya, kita tidak tampil apa adanya.
Saudara, spiritual intimacy ini punya 3 jalur itu. Ya. Jadi punya 3 jalur itu melibatkan Tuhan. Kita nggak makin dekat sama Tuhan sejak menikah. Mudah-mudahan saudara sejak menikah udah 32 tahun. Ya, saya bersyukur sama Anne. Waktu saya menikah hari-hari pertama mungkin saya nggak sedekat ini dengan Tuhan saat ini setelah 32 tahun. Ya, saya nggak pernah membayangkan waktu saya menikah sama Anne saya akan menjadi Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Saat. Nggak pernah saya bayangin, saudara. Ya. Nggak pernah saya bayangin bahwa saya bisa mengambil keputusan untuk mencicipi seminari, ambil master degree yang kedua. Nggak pernah saya membayangi. Kenapa, saudara? Karena kami mengerjakan taman bersama-sama dan mengerjakan pernikahan ini, dan lama-lama kami menemukan panggilan bersama, dan makin lama makin mendekatkan kita, dan makin kita bisa menangis untuk hal yang sama. Ya. Satu hal saudara yang saya rasa penting untuk dimengerti oleh para pria, khususnya pria-pria yang menikah dengan wanita yang aktif melayani, apalagi hamba Tuhan. Dia waktu kami mau menikah, dia bilang, Anne, satu hal yang saya takut menikah dengan kamu karena kamu adalah hamba Tuhan. Saya berhadapan dengan bos kamu. Bos kamu adalah Tuhan. Dan saudara, menurut saya keraguannya itu didasari hati yang takut akan Tuhan. Dia tahu di dalam hidup saya ada someone yang mengawasi, yaitu Tuhan. Jadi dia don't play. Dia nggak bisa main-main gitu ya. Saya rasa saudara ya, suami-suami yang tahu istrinya milik Tuhan gak bakalan nampar istri. Gak bakalan gampar istri. Istri yang tahu suaminya adalah milik Tuhan gak bakalan selingkuh, cari-cari orang lain untuk teman tapi mesra di WA. Gak bakalan ngebohongin suami. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Jadi komitmen kita untuk hidup kudus sama Tuhan itu dibangun untuk menjadi punya intimasi, kedekatan. Jadi gini kayak segitiga ya saudara ya. Semakin dekat dengan Tuhan, maka ini juga makin dekat antara suami istri. Jadi dengan itu kita bisa mendapat kesatuan roh yang Tuhan pimpin, ya. Kita nggak hitung-hitungan, saudara. Dan juga saya skip aja di sini. Saya percaya akhirnya di dalam pernikahan Kristen itu kita bisa melihat Tuhan lagi berkarya. Tuhan lagi ada satu aspek yang unik, yaitu yang namanya cinta. Dan cinta itu sesuatu yang sulit digambarkan. Jadi saudara, setiap orang mengerjakan cinta di dalam pernikahan seperti eksperimen di dalam laboratorium gitu ya. Di dalam eksperimen itu kadang-kadang sudah ada kegagalan, ada kesalahan. Tetapi cinta itu tidak akan pernah berhenti dan itu yang akan terus menghidupkan pernikahan. Dan tips-tips praktis saudara untuk kita bawa pulang. Jadikan yuk kita kehidupan pernikahan ini tempat kita belajar berkompromi. Bukan menganggap saya paling benar ya, bukan. Tapi tempat kita belajar melengkapi. Masalah yang besar jangan dibesar-besarkan lagi, kecilkan. Masalah yang kecil anggap nggak ada. Jangan sebaliknya membuat masalah yang nggak ada jadi ada. Masalah yang kecil jadi besar. Jadi saudara, ini waktunya yuk kita jadikan pernikahan kita tempat belajar mengampuni lagi, meminta ampun lagi, forgive and be forgive. Kita kerjakan yuk pernikahan ini. Pernikahan mesti dikerjakan saudara, nggak bisa diantepin, nggak bisa. Nggak bisa didiemin tumbuh baik, nggak bisa saudara. Nggak bisa kalau saudara nggak spend waktu berdua, nggak mungkin. Nggak mungkin, mesti dikerjakan. Kalau saudara mau dapat pernikahan yang membentuk saudara, yuk kita kerjakan. Yuk kita do it together. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami tahu Tuhan sedang berbicara untuk kami semua. Berilah kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sering mencabik-cabik hati istri kami.
Kami tahu kami seringkali tidak menghargai suami kami. Kami sering mengeluarkan perkataan, meremehkan istri kami ya Tuhan. Dan kami sering membuat suami kami tawar hati. Kami juga sering memaksakan kehendak kami di dalam kehidupan seksual hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami kadang-kadang tidak menganggap hal yang penting bagi suami kami itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami. Dan kami tahu pernikahan ini yang Tuhan sedang desain. Tuhan tunjuk dengan spesial pasangan hamba ini untuk membentuk hamba, tapi hamba seringkali tidak tahu dan hamba menyesali pernikahan ini. Kenapa Tuhan kasih? Tuhan, kami mohon biarlah pada hari ini kami semua boleh melihat bagian yang harus kami kerjakan. Kami boleh mempunyai hati yang siap mengampuni. Kami mempunyai hati siap untuk diampuni dan menerima kembali. Mari Tuhan, biarkan kami, beri kami kekuatan untuk mengerjakan pernikahan ini. Jangan biarkan kami membuang-buang waktu yang indah sebenarnya dengan sesuatu waktu yang kami pakai untuk saling melukai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita menyanyi satu lagu. Lagu ini sebelum saya kasih ke MC ya. Yang tolong di slide lagu. Tuhan, ku bila hati istriku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Mari kita belajar lagu ini sekali lagi. Tuhan, ku bila hati suamiku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Bolehkah saya minta dengan hormat yang datang dengan pasangan, saudara bangkit berdiri dan saudara berhadapan seperti saya ini, dan kita menyanyikan lagu ini. Para suami, kita akan bersama-sama dengar, kita menyanyikan lagu ini, dan para suami menyanyi terlebih dahulu ya. Tatap mata pasangan saudara. Bagi saudara yang sendiri, menyanyikan lagu ini sebagai suatu komitmen saudara. Nanti pulang saudara juga lakukan hal yang sama. Mari kita nyanyi para suami dulu ya, sambil melihat mata istri, sambil lihat-lihat ini. Gue ngapal ya. Suami dulu ya. Tuhan, ku bila hati istriku terluka oleh tingkah ujarku, dan ku utamakan kehendakku. Ampunilah. Para istri menyanyi. Tuhan, ku bila hati suamiku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah. Mari kita nyanyi, berdua-duaan nyanyi ya. Tuhan, ku bila hati suamiku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Saudara, saya minta tolong saudara suami-suami, yuk kita berdoa untuk istri kita. Kita katakan doa kita, dan habis itu istri berdoa untuk suami. Ya, doa apa saja yang hari ini saudara merasa saya ditegur Tuhan dan saya mau berdoa. Saya mau berdoa dan saya mau minta ampun di hadapan Tuhan.
dan saya mau memulai sesuatu yang baru. Silakan saudara berdoa singkat saja ya untuk istri. Bisikkan itu di kuping istri saudara mulai dari suami. Kalau sudah selesai, istri boleh berdoa untuk suami. Kalau sudah selesai, silakan duduk. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, mari kita tepuk tangan ya. Terima kasih untuk Pak Christian dan Bu Anne. Sayang sekali waktu kita yang sangat singkat, jadi hanya bisa memaparkan dengan cepat. Pak Bu, ini ada satu pertanyaan yang masuk ya. Mungkin saya akan bacakan berhubung dengan waktu kita juga yang sudah ini ya hampir habis. Pak, Bu, komunikasi terbuka antara suami istri, apakah ada batasan rahasia? Misalnya kesalahan masa lalu sebelum menikah. Silakan mungkin Pak Krisnya atau Bu Anne yang mau menjawab. Ya, saudara, betul sekali masalah kesalahan sebelum menikah ini tergantung kesalahannya sejauh mana. Saudara, apakah kalau saudara cerita akan membuyarkan pernikahan ini, misalkan gitu ya, atau bisa membuat istri tidak siap, atau butuh step by step untuk kita berbicara, atau kita butuh panduan daripada hamba Tuhan, panduan dari mentor ya. Saya misalnya di Unike itu, saya mementor beberapa pria, dan beberapa pria ini sering mendiskusikan, sudah waktunya belum saya cerita ini. Masalah yang berat banget tapi bukan kesalahan yang berat di kantornya, tapi dia tahu kalau saya cerita ini membuat istri saya sangat takut, cemas, khawatir. Ya, apa saya cerita sesudah saya melewatinya, misalkan begitu ya. Dan ini mungkin saudara tidak ada salahnya, menurut saya butuh hikmat daripada mentor, hamba Tuhan. Saudara dengar dari 2-3 orang yang mungkin saudara pikir mereka bisa menjadi sahabat untuk mendengar ini. Itu jawaban dari saya, dari Anda. Ya, saudara, kita dalam pernikahan kita pernah dengar istilah telanjang ya. Kita telanjang dalam arti kita terbuka benar-benar dengan pasangan kita, dan itu yang membuat kita menjadi satu tubuh. Kita menjadi oneness, kesatuan. Kalau kita benar-benar bisa terbuka, bisa menerima dia apa adanya dengan segala kelemahan dan sebagainya. Namun saudara, memang begini. Saya baru ada kasus gitu ya, ada satu orang ibu ya, dan dia berselingkuh. Nah, dia berselingkuh tapi dia kemudian sadar bahwa itu dosa. Jadi dia ngerasa bersalah sekali. Dia mau bicara sama suaminya. Tapi kami tahu bahwa si ibu ini mengalami permasalahan mental. Dan kami juga kenal suaminya orang yang juga tidak siap, sama-sama mengalami permasalahan mental. Jadi akhirnya si ibu ini dibimbing untuk tahan dulu. Sekarang kamu bertobat enggak? Oke, berdoa, kami bimbing untuk dia bertobat gitu ya. Kami bilang jangan ngomong dulu sama suami. Ternyata dia tidak lakukan, saudara. Dia ngomong sama suami dalam keadaan tidak siap. Jadi akhirnya ruwet masalahnya, tambah berantakan gitu. Jadi memang saudara, kita dalam pernikahan menuju kepada
kekudusan, ya. Dan menuju kepada keterbukaan itu harus menjadi target. Gak bisa kita bilang, ya suami saya mah kalau diajak ngomong gitu pasti gak siap lah, bisa berantakan, terus udah begitu. Jangan demikian. Saudara harus menemui entah hamba Tuhan atau konselor yang menolong saudara seperti tadi mentor untuk menelusuri sampai kepada tujuan kita saling terbuka dan honest. Dengan adanya orang lain, pihak ketiga yang lebih netral, kita bisa membicarakan itu dengan lebih siap, dengan kondisi yang lebih siap. Tetapi terkadang ada tergantung permasalahannya, saudara. Ada juga permasalahannya yang sedikit nggak gitu besar ya. Tapi bagi kita sangat mengganggu. Ya, misalkan saudara punya WhatsApp dengan mantan. Nah, ya. Dengan mantan-mantan dia lama-lama makin intens. Dan itu mulai Tuhan berbicara di mimbar, di seminar pasutri, tiba-tiba Musa kok bisa tahu-tahuan gitu ya, padahal Musa nggak tahu ya. Musa khotbah kok kelihatannya berbicara untuk saya nih, lagi negor supaya terbuka. Jadi terus-menerus dihujani. Dan mungkin udah waktunya kita menyatakan Tuhan lagi mau saya belajar untuk menjadi telanjang tadi, belajar untuk terbuka. Dan momen-momen ini yang saya nggak bisa jawab sebelum tahu masalahnya seperti apa. Ya, jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi ada juga masalah-masalah yang seperti itu kami pernah ngalamin dan akhirnya Tuhan kasih kepekaan pada kita berdua dan akhirnya kita terbuka. Terbuka malah jadi baik. Jadi makin mendekatkan. Jadi makanya ini tergantung tingkat permasalahannya. Ya. Permasalahan dan juga waktu untuk terbukanya. Dan tergantung pasangan saudara bagaimana kondisinya. Jadi silakan saudara bisa berdiskusi karena kami sebentar di Medan, silakan ngomong sama para hamba Tuhan di sini ya. Maaf Musa. PR. Kasih PR ya. Terima kasih Pak Christian dan Bu Anne. Nah Bapak Ibu Saudara, karena berhubung dengan waktu, jadi saya akan memberi satu orang untuk bertanya langsung ya, secara cepat dan satu pertanyaannya deh ya. Jangan satu orang tapi banyak pertanyaan. Apakah ada? Kalau ada silakan tunjuk tangan, kami akan memberikan mic kepada Bapak Ibu Saudara. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Pak Christian dan Bu Anne mau membagikan handout. Ya, handout bagi kita semua. Apakah bisa ditampilkan? Ada? Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau boleh langsung ini ya, scan. Ya, coba dicoba, ada yang mau, masa apakah bisa? Kalau nggak bisa nanti boleh hubungi di WhatsApp pendaftaran. Apakah bisa?